Ada sebuah kehidupan yang dijalani dalam dua dunia yang mustahil. Satu dunia adalah kegelapan abadi, sebuah kerajaan sunyi di bawah permukaan air, di mana monster lapis baja berburu dalam bayang-bayang. Dunia yang lain adalah hamparan langit yang tak terbatas, sebuah arena yang diterangi matahari, tempat para pilot akrobatik berkilauan seperti permata hidup. Keduanya adalah dua babak dari satu kisah yang sama, sebuah epik transformasi yang telah disempurnakan selama 300 juta tahun. Inilah dia, sang predator dari dua alam, capung. Bab 1, Sang Permata Purbakala. Identitas dan warisan kuno. Dikenal secara ilmiah sebagai anggota Ordo Odonata, capung adalah peninggalan hidup dari zaman purba. Nenek moyang mereka dengan rentang sayap sebesar elang pernah menguasai langit jauh sebelum dinosaurus pertama berjalan di bumi. Mereka adalah salah satu penerbang pertama di planet ini, dan desain mereka begitu sempurna sehingga hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Namun, keindahan gemerlap yang kita lihat di udara ini hanyalah babak terakhir dari sebuah kisah yang dimulai di dunia yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Bab 2, Anatomi Ganda. Dua desain untuk dua dunia. Kehidupan capung didefinisikan oleh dua bentuk tubuh yang sangat berbeda. Masing-masing adalah mahakarya adaptasi untuk dunianya. Pertama, nimfa, mesin pembunuh bawah air. Di bawah air, ia adalah nimfa, makhluk yang tampak seperti alien dari mimpi buruk. Tubuhnya kekar, berwarna kusam untuk kamuflasi, dan ia bernapas melalui insang di rektumnya. Senjata utamanya tersembunyi di bawah kepalanya, sebuah rahang bawah, labium, yang dapat memanjang seperti lengan berengsel dilengkapi dengan pengait tajam. Ini adalah proyektil hidrolik yang dapat melesat lebih cepat dari kedipan mata untuk menangkap mangsa. Kedua, dewasa. Mahakarya aerodinamika. Di udara, ia adalah kebalikannya. Tubuhnya ramping dan ringan. 4 sayapnya yang kuat dapat bergerak secara independen, memungkinkannya untuk mengambang, terbang mundur, berputar 360 derajat, dan berakselerasi hingga kecepatan 50 km per jam dalam sekejap. Matanya yang majemuk raksasa terdiri hingga 30.000 lensa individu, memberinya penglihatan hampir 360 derajat, menjadikannya salah satu pemburu visual paling hebat di alam. Bab 3, Kehidupan dalam Bayangan, Dunia Sang Nimfa. Babak pertama kehidupan capung dihabiskan dalam keheningan dan kekerasan. Selama berbulan-bulan, bahkan hingga 5 tahun, tergantung pada spesiesnya, ia hidup sebagai nimfa di dasar kolam, danau, dan sungai. Predator penyergap. Ia adalah ahli penyergapan. Tanpa bergerak selama berjam-jam, ia menunggu mangsa yang pidak menaruh curiga, dari larva serangga, cacing, hingga ikan kecil dan berudu. Tidak ada yang aman dari sambaran rahangnya yang mematikan. Siklus pertumbuhan yang keras. Selama fase ini, ia akan berganti kulit hingga 15 kali, melepaskan kerangka luarnya yang lama setiap kali tubuhnya tumbuh lebih besar. Setiap pergantian kulit adalah momen yang rentan, sebuah pertaruhan hidup dan mati di dunia yang penuh predator. Bab 4, Kelahiran Sang Raja Udara, Metamorfosis Ajaib. Kemudian suatu hari, sebuah perintah kuno dari dalam dirinya menyuruhnya untuk meninggalkan satu-satunya dunia yang pernah ia kenal.
Ini adalah momen transisi paling berbahaya dan paling ajaib dalam hidupnya. Pendakian terakhir. Di bawah selubung malam atau dini hari, ia memulai pendakiannya dari air menuju udara, mencari tempat yang aman untuk berpegang erat. Kelahiran baru. Punggungnya mulai retak. Perlahan, dengan perjuangan yang luar biasa, capung dewasa mulai menarik dirinya keluar dari cangkang nimfanya yang lama, meninggalkan sebuah kerangka kosong yang disebut eksuvia. Tubuhnya pucat dan sayapnya kusut seperti kertas basah. Momen paling rapuh. Selama beberapa jam berikutnya, ia dalam bahaya besar. Ia memompa cairan tubuhnya, hemolimfa, ke dalam pembuluh di sayapnya, membentangkannya hingga kering dan mengeras. Dalam kondisi yang lunak dan tidak bisa terbang ini, ia adalah mangsa yang mudah bagi burung atau laba-laba. Namun, jika ia berhasil, hadiahnya adalah langit. Bab 5. Penakluk Langit. Kehidupan dewasa yang singkat dan gemilang. Kehidupan dewasanya adalah sebuah ledakan energi yang singkat dan gemilang, yang bisa berlangsung hanya beberapa minggu atau bulan. Seluruh tujuannya adalah berburu dan bereproduksi. Pilot akrobatik. Langit adalah wilayah kekuasaannya. Dengan efisiensi 95%, ia adalah salah satu predator paling sukses di dunia. Ia akan membentuk keranjang dengan kakinya untuk menyenduk serangga kecil langsung dari udara, seringkali memakannya tanpa perlu mendarat. Balet perkawinan capung adalah tontonan udara yang unik. Jantan akan mencengkeram betina di belakang kepalanya, dan mereka akan terbang dalam formasi tandem. Betina kemudian akan melengkungkan tubuhnya untuk membentuk roda perkawinan, sebuah posisi yang memungkinkan terjadinya pembuahan. Kembali ke air. Untuk menyelesaikan siklus, betina harus kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan. Ia akan meletakkan telurnya di dalam atau di dekat air, seringkali sambil masih dijaga oleh sang jantan. Dari telur-telur inilah generasi monster bawah air berikutnya akan lahir. Barometer kesehatan air. Peran ekologi yang vital. Karena siklus hidupnya yang terikat pada dua dunia, capung adalah bioindikator yang sangat penting. Kehadiran mereka adalah tanda tangan dari ekosistem yang sehat. Penjaga keseimbangan. Sebagai nimfa, mereka mengendalikan populasi larva serangga di dalam air. Sebagai dewasa, mereka adalah pengendali hama alami yang rakus, memangsa nyamuk, lalat, dan serangga pengganggu lainnya. Kisah yang diceritakan air. Nimfa capung sangat sensitif terhadap polusi. Jika sebuah badan air tercemari oleh pestisida atau limbah industri, mereka akan menjadi yang pertama menghilang. Oleh karena itu, kelimpahan dan keragaman capung di suatu daerah secara langsung mencerminkan kualitas air di bawahnya. Bab 7. Warisan dua dunia. Capung adalah paradoks hidup. Ia adalah monster sekaligus permata. Ia adalah penghuni bayangan sekaligus penguasa cahaya. Kisah hidupnya adalah sebuah pengingat yang kuat bahwa transformasi adalah salah satu kekuatan paling fundamental di alam, dan bahwa keindahan yang paling memukau seringkali lahir dari perjuangan di tempat-tempat yang paling gelap. Setiap kali kita melihatnya melesat di udara, kita tidak hanya menyaksikan seorang penerbang ulung, kita menyaksikan babak terakhir dari sebuah epik kuno, sebuah perjalanan melintasi dunia, elemen, dan waktu itu sendiri.